Baik, perkenalkan, nama saya Agustin Damarel Saragi. Di sini saya akan menjelaskan 3 latihan soal algoritma dasar. Pertama, mari kita buka NetBeans-nya, kemudian buat project baru. Dan di sini akan saya beri nama Aldas. Oke, ini akan saya hapus. Dan kita akan membuat Java kelas baru. Di sini akan saya beri nama soal 1. Oke, mari kita baca soalnya. Pada soal 1 ini disuruh menggunakan scanner, yaitu buat program meminta user untuk memasukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran, yakni nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Oke, kita masuk lagi ke NetBeans, kita import Java detail scannernya. Scanner, karena di sini disuruh menggunakan scanner ya. Kita masukkan metode utamanya. Oke, baru kita masukkan scannernya agar kita dapat menginput nilai dari keyboard. Masukkan scanner. Di sini akan saya beri nama keyboard. Oke, sama dengan new. Kita buat scanner lagi. Kita pilih, kita buat system in. Oke, titik 2, titik koma. Baru tadi tuh di soal kita disuruh memasukkan nilai tugas, TS, UAS. Oke, berarti kita deklarasikan dulu. Di sini kita akan menggunakan tipe data double namanya nilai tugas, nilai TS, dan disuruh tadi untuk menampilkan nilai rata-rata. Berarti di sini saya akan juga membuat rata-rata. Oke, baru di sini saya akan membuat tampilan untuk memasukkan nilainya. Untuk pertama nilai tugas, pertama kita masukkan sistem outprint memasukkan nilai tugas ini. Oke, titik 2 spasi. Lalu kita memasukkan nilainya, kita buat nilai tugas sama dengan keyboard dari tipe di sini. Keyboard keyboard titik next line double next line double titik 2 titik koma. Oke, begitu sampai nilai UAS. Kita copy, Ctrl V, kita ganti, masukkan nilai UAS. Ini juga kita ganti nilai UAS. Oke, di sini nilai UTS. Oke, untuk mencari rata-ratanya kita akan menggunakan rumus nilai tugas ditambah nilai UAS ditambah UTS dibagi 3. Oke, rata-rata sama dengan, kita buka, kita pakai dalam kurung. Kenapa? Agar yang pertama dijumlahkan itu yang di dalam kurung, agar tidak terjadi kesalahan. Oke, nilai tugas ditambah nilai UAS ditambah nilai TS. Oke, dibagi dengan 3 untuk mencari rata-ratanya dengan titik koma. Lalu untuk menampilkan rata-ratanya kita buat juga sistem outprint line, nilai rata-rata kamu tambah masukkan nilai rata-ratanya. Oke, setelah semua siap, mari kita coba jalankan. 6 pakai nilai tugas 80. Nah, nilai tugas kamu misalnya 76.
dan UTS kamu 90. Oke, di sini dapat rata-rata 82. Oke, untuk soal pertama siap. Oke, selanjutnya soal 2. Di sini disuruh menggunakan Jobson Pen, yaitu ETX akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk reservasi hotel dengan beberapa inputan, yaitu nama tamu, tipe kamar, lama inap, dan harga per malam. Kemudian akan menghitung total biaya inap dan menampilkan rinciannya. Oke, kita masuk ke NetBeans, kita buat kelas baru. Soal 2. Oke, kita import dulu Jobson Pen-nya, import dulu, import Javox swing Jobson Pen utama. Oke, kemudian metode utama SVM, kemudian kita deklarasikan semuanya, yaitu nama tamu dan tipe kamar. Di sini saya akan membuat string nama tamu dan tipe kamar, dan integer untuk lama inap dan harga per malam. Lama inap dan harga per malam. Oke. Kemudian akan menghitung total biaya. Masukkan total biaya TB. Oke, karena di sini menggunakan Jobson Pen, kita masukkan nama tamu sama dengan Jobson Pen titik show input dialog, tanda kutip 2, masukkan nama tamu 2 spasi. Oke, lanjutnya ditutup, baru kita copy aja ini, kita copy, kita paste, kita ubah tipe kamar, masukkan tipe kamar. Oke. Lalu lama inap dan harga per malam. Karena lama inap dan harga per malam ini integer, kita gunakan parse, yaitu seperti ini. Lama inap sama dengan integer titik parse dot ini ada. Kita buka lagi di sini dalam kurung Jobson Pen titik show input dialog, kita masukkan lagi, masukkan lama inap 2 spasi. Ini kita copy, ganti harganya jadi harga per malam, RG per malam. Oke, harga per malam. Baru untuk mencari total biayanya, kita kalikan total biaya sama dengan lama inap dikali harga per malam. Harga per malam. Oke, di sini kita akan tampilkan rinciannya menggunakan Jobson Pen titik show message dialog.
show message dialog 0. Oke, kita masukkan pertama tuh apa ya, lama total biaya titik 2 spasi RP tambah TB lalu kita masukkan rincian yang lain, nama tamu tanda kutip terus N, nama tamu tambah nama tamu. Oke, kita tambah, baru kita pindah ke bawah. Nama tamu siapa itu? Tipe kamar ya. Tipe kamar terus spasi ini juga jangan lupa terus spasi, kita tambah tipe kamar tipe enter spasi. Jangan lupa lagi harus menggunakan tanda kutip biar dia pindah ke bawah ya, tidak satu baris semua. Lama inap dikasih tambah inap tambah tanda kutip ini harga per malam. Harga per malam setelah spasi RP baru kita tambah RP per malam titik kurang. Oke, coba kita jalankan. Masukkan nama tamu. Oke, tipe kameranya yang typing mungkin kamu ingatnya 4 hari, harga per malam 600 ya. Oke, ini dia total biayanya tuh, nama tamu, tipe kamar, lama inap. Mungkin bisa kita jadikan lama inap, tambah lagi di sini dan ketik hari spasi. Oke, coba lagi pakai kameranya VIP, lalu ini kemarin harga per malam 600. Oke, total biaya nama tamu tipe kamar, lama inap, harga per malam. Nama tamu. Oke, sekian untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut soal untuk nomor 3. Oke, kita ke soal nomor 3, yaitu disuruh menggunakan buffer reader, yaitu buat program yang dapat memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Program ini kemudian mengkonversikan suhu tersebut ke Fahrenheit dan Kelvin dengan persamaan sebagai berikut. Oke, untuk rumusnya kita masukkan advance, kita buat kelas baru soal 3. Oke, kita import dulu untuk buffer readernya. Import java.io.bufferreader. Ya, lalu kita import lagi, import java.io exception. Ini dah, lalu import java.io Oke, setelah selesai kita import, kita masukkan ke SVM nya untuk metode pertama. Lalu kita buat di SVM nya ini
Draw. Ayo ya, exception. Oke, kita masukkan buffer reader. Nah, ini sama kayak di scanner tadi, agar bisa memasukkan inputan dari keyboard. Sini akan saya buat keyboard lagi namanya, sama dengan new buffer reader, buka kurung new spasi input time reader, enter, kita buka kurung, baru system .in. Oke, kita titik koma. Oke, siap. Lanjut kita deklarasikan double, dan saya di sini menggunakan tipe double Celsius ya, ini D derajat Celsius, Celsius, koma derajat Fahrenheit. Oke, Fahrenheit. Oke, semua derajat Kelvin ya, Kelvin, koma. Oke, di sini untuk masukkan suhu Celsiusnya kita masukkan, kita buat system.print, masukkan suhu dari kurung untuk Celsius. Oke, komanda enter, baru derajat Celsius sama dengan double. Ini besar. Double titik verse double lang dia. Baru keyboard titik read line titik koma. Oke, banyak ini aja untuk inputannya. Selanjutnya prosesnya, kita buat derajat Fahrenheit sama dengan Celsius dikali 9/5. Oke, kita ikutin, buka kurung Celsius dikali 9/5, baru ditambah 32, baru untuk Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273,15 tambah 273,15 Oke, baru kita buat sistem adprintln untuk menampilkan hasil prosesnya. Oke, suhu, sini akan saya buat suhu dalam bentuk untuk Celsius. Titik 2 spasi tambah ini derajat Celsius, kita copy, kita masukkan. Oke, kita tambah, kita pindah ke bawah, kita dapat N, baru jika diubah, jika Celsius diubah ya, diubah ke Fahrenheit. Oke aja, Fahrenheit, dua spasi, tambah Ctrl V, tambah enter lagi ke bawah, enter. Oke, tanda petik, terus menekan jika
Celsius diubah Kelvin. Oke, nah lalu akan kita coba untuk menjalankannya. Oke, masukkan suhu Celsius. Mungkin coba perbaikan sini dulu. Oke, udah. Oke, sudah. Kita coba lagi. Celsius, masukkan suhu normal 36. Suhu dalam bentuk Celsius 36 dah. Lalu jika diubah ke Fahrenheit jadi 96,8 dan diubah ke Kelvin 309,15. Oke, sekian penjelasan saya dan pembuatan program untuk 3 latihan soal algoritma dasar. Maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.